Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sugeng rahayu semua para murid, para santri, juga para pemirsa dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini Guru membuat video lagi dengan judul Kitab Tripitaloka, membahas manfaatnya ibadah jamasku. Ini. Kembali lagi dengan memahamkan atau memberi pengertian lebih tepat tentang kata jamas. Karena kitab ini adalah suatu rangkaian yang sudah tersusun, yang diciptakan guru demi untuk memberi tuntunan, bimbingan sekaligus cara kepada murid dan santri sampai waktu yang tak terbatas. Para pemirsa, para murid, kembali lagi tentang video ini. Banyak para murid dan santri sudah berpuluh tahun dibekali kitab oleh guru, namun kesibukan tentang mengatur rumah tangga, kesibukan tentang ekonomi dan pekerjaan, sehingga para murid dan santri kurang begitu banyak memahami tentang ibadah jamas, tapi banyak yang menjalankan ibadah jamas karena setaunya hanya manfaat gitu aja atau hanya suatu kewajiban. Melalui video ini guru mengulas agar lebih mengerti manfaatnya, sehingga itu akan menjadi suatu kebutuhan kehidupan kita secara makhluk individu dan secara kebutuhan sebagai keluarga santri loka atau yang mengikuti aplikasi santri loka. Para murid, para guru sering sudah memakai bahasa aplikasi biar tidak menyalahi bahasa yang sudah ada ribuan tahun di Indonesia dengan sebutan bahasa agama ya. Coba ini nanti juga sering kita gaungkan bahwa agama kita sebut dengan bahasa aplikasi ya. Semoga nanti tidak sering terjadinya gesekan sehingga tidak terjadinya merasa paling benar, karena bahasa ini oleh guru agama dirubah dengan bahasa aplikasi ya. Para murid, para santri dimanapun juga, apa sih guru yang disebut ibadah jamas itu? Ibadah jamas adalah suatu ilmu yang diciptakan guru, bentuk ritual yang menghasilkan nilai spiritual ya. Jadi bentuk pekerjaan yang menghasilkan nilai dari assalamualaikum rasa ya. Ibadah jamas sudah dibekali oleh guru dalam kitabnya, Kitab Ilmu Islam Jilid 1 halaman 20. Jadi para murid dan santri bisa membuka di situ lebih detail. Namun sebagai ulasan tentang ibadah jamas agar sangat betul-betul paham ya, apa sih guru jamas? Diterangkan melalui tentang tata bahasa dulu para murid dan santri. Jamas adalah bahasa Jawa. Jamas menerangkan arti makna membersihkan sekaligus mensucikan ya, mempunyai dua makna. Tidak hanya menyucikan ya, tidak hanya mensucikan, tidak hanya membersihkan. Jadi dua tujuan makna. Jadi membersihkan dan mensucikan kata jamas. Karena bahasa Jawa banyak ya, satu contoh ada yang disebut siram ya, ada yang disebut adus, ada yang disebut ruatan. Nah, banyak juga bahasa-bahasa. Namun para murid, para santri, kalau sudah menyebut tentang kata jamas, itu sudah identik dengan pusaka ya.
jamas pusaka. Nah itu. Di situ mulai para paham ya, para murid ya. Jamas identik adalah membersihkan dan mensucikan. Yang dimaksud dengan ilmu jamas, mensucikan satu pola pikir kita keseharian. Ya. Itu yang dimaksud guru menciptakan itu. Membersihkan hal-hal yang kurang baik dalam keseharian. Maka siapapun, terutama murid yang sudah tersistem ya, dari aplikasi yang diprogramkan guru kepada muridnya, itu sangatlah dampak positif tentang pikiran dan tubuhnya. Itu yang paling pokok. Untuk melakukan ibadah jamas, ada 2 waktu yang harus dilakukan ya. Satu pagi bisa dimulai di kitab diterangkan guru oleh jam 5 sampai jam 9. Itu yang tepat maksudnya ya. Yang tepat jam 5 sampai jam 9 itu waktu yang sangat efektif. Namun toh bangun pagi, bangunnya kesiangan itu pun juga baik. Tapi kalau mengingat waktu kurang tepat. Itu kalau jamas pagi ya. Jamas pagi kalau melakukan bakar dupa karena nilainya pagi maknanya genap, siang maknanya genap, maka yang harus dilakukan adalah genap. Artinya minimal 2. Itu. Lantas ada jamas petang atau jamas surup yang dibekali guru. Itu dilakukan yang tepat waktunya memang jam 6 sore ya. Di jam 18 waktu Indonesia Barat sampai jam 19. Memang waktunya yang tepat itu 1 jam. Karena itu masuk frekuensi yang sangat tepat untuk rotasi metafisika. Namun dilakukan setelah jam itu pun juga baik. Tapi yang tepat di titik jam yang sudah ditentukan oleh guru itu. Para murid, para santri, kita selaku manusia banyak tidak menyadari ya. Pentingnya keseimbangan atau kesestabilan pola pikir manusia. Ya. Ibadah jamas itu kelihatannya sangat ringan, tapi manfaatnya sangat bagus. Ya. Karena itu untuk mengatur keseimbangan pola pikir manusia setiap harinya. Satu contoh, pagi kita belum melakukan aktivitas ya. Itu sudah kita menghirup wewangian di dalam ruangan kita berada, terutama di rumah. Ya. Setelah kita membakar dengan harapan adanya suatu kalimat atau doa atau permohonan. Lantas kita interaksi dengan masyarakat, dengan alam bersosial. Begitu banyaknya padat yang kita lihat, yang kita dengar, dan yang kita hirup, dan yang kita rasakan. Mulai faktor polusi udara, juga mulai dengan apa yang kita dengar di luar sana, suara yang tidak baik, suara yang buruk, apa yang kita lihat menjadikan sesuatu hal yang kadang menjadikan baik, kadang pun juga tidak baik. Dari melakukan aktivitas keseharian, kita pulang ke tempat kediaman atau ke rumah. Setelah mandi, bersih, baru melakukan ibadah jamas itu. Guru membuat sistem atau aplikasi ini agar manusia terutama yang sudah diprogram oleh guru. Jadi aktivitas yang pagi tadi itu nyaman, dimaknai seimbang perilaku dan pola pikirnya. Sehingga pulang lagi ke rumah itu akan menjadi keseimbangan pola pikir dan perilakunya. Sehingga setelah melakukan jamas, ada kenyamanan, ada kedamaian, ada ketenangan. Sehingga waktu untuk istirahat di malam tidur, itu tubuh dan pikiran semua hasilnya sangat bagus. Dan besok bangun pagi dalam keadaan yang sangat sehat lagi juga bagus kembali.
Sehingga guru membuat aplikasi seperti itu agar murid dan santrinya ke depan semua dalam keadaan setiap hari selalu sehat, selalu imbang. Itulah yang dimaksud guru menerangkan ibadah jamas. Ibadah jamas identik dengan bahasa pusaka, ya. Maka guru menerapkan membuat aplikasi, ya, atau membuat ajaran. Itu guru berharap manusia, terutama murid dan santrinya, tatkala menjalankan aplikasi guru atau ajaran guru atau program guru, tubuh murid dan santrinya atau ke depan kelak siapapun yang menjalankan ilmu guru, guru mengibaratkan tubuh adalah seperti pusaka, seperti keris yang selalu terjaga dan dirawat, sehingga mempunyai nilai yang sesuai gunanya. Itu intinya. Jadi harapan guru mulai di baiat, diajarkan ilmu taskarun, diajarkan ilmu atau ibadah jamas. Juga masih ada ajaran lagi yang disebut ibadah malam Jumat. Ada lagi yang disebut sholat Rujanuddin atau sholat di hari kelahiran. Ada juga ritual di hari kelahiran, ada juga ibadah baburiyat, dan ada juga somadun. Semua itu adalah aplikasi rangkaian. Itulah yang disebut guru membuat program baru namanya ilmu selamat. Bila diulas dengan harapan siapapun yang menjalankan ilmu guru, jiwa dan ruh atau pikiran dengan tubuhnya itu selalu dalam keadaan yang seimbang. Bahasa yang lebih tepat adalah sehat jasmani, sehat rohaninya, sehat akalnya, sehat pikirannya. Sehingga banyaklah guru membuat sistem atau aplikasi yang baru itu. Tatkala jasmani, rohani, pikiran kita sehat, seimbang, disitulah sehingga mencari rezeki, mencari pekerjaan, atau melakukan hal-hal untuk keperluan dan sebagai tanggung jawab kita sebagai makhluk akan sangat mendapat kemudahan dan dimudahkan oleh Tuhan. Itulah manfaat terutama tentang sholat jamas. Artinya apa? Ibadah jamas begitu pentingnya, ya, para pemirsa, para murid. Karena mengapa? Guru menekankan kembali. Tatkala kita dalam keadaan nyaman dan damai, guru menjaga pikiran murid dan santrinya agar pikiran ini selalu nyaman dan damai. Diberilah sesuatu namanya aturan ibadah jamas itu. Lantas apa hubungannya guru kata jamas dan tubuh diibaratkan seperti pusaka? Ibadah jamas identik dengan pusaka. Pusaka identik dengan ilmu. Maka guru yang diajarkan kepada murid-muridnya atau aplikasi yang dijalankan murid-muridnya itu adalah suatu ilmu, ya, bukan agama, kembali lagi. Ilmu. Dengan harapan siapapun yang menjalankan ilmu guru di dalam pendidikan santri loka diajarkan cara seperti ini, kelak setelah meninggal juga tubuh kita sempurna, layaknya seperti para leluhur kita yang mendahului kita. Tapi namun untuk kesempurnaan tidak seperti leluhur, karena bentuk ibadahnya kita tidak akan pernah bisa melampaui ibadahnya para leluhur atau para moyang kita. Paling tidak aku selaku gurumu menciptakan aplikasi tuntunan ini, kelak setelah dimakamkan tubuh kita, tubuh para murid dan santri, semoga dengan waktu yang tidak lama akan segera kembali kepada asalnya. Itu yang disebut kehidupan kita sampurna atau sempurna, pepok genep, netepi